Semangat pagi! Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kak Okta doakan untuk selalu luar biasa ya. Sebelumnya, Kak Okta ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah subscribe Kak Okta Channel. Bagi yang belum, yuk pencet tombol subscribe sekarang juga. Dan pastikan untuk pencet tombol lonceng biar kamu selalu dapat info terupdate tentang video-video terbaru dari Kak Okta Channel. Video kali ini kita akan belajar tentang integral. Soal-soal yang Kak Okta sajikan di sini, Kak Okta ambil dari soal-soal asli UTBK ya. Mendengar kata integral biasanya sudah ngeri duluan nih. Apalagi kalau kita sudah lihat soal-soalnya. Tetapi ternyata kalau kita sudah memahami konsepnya, tidak sehoror apa yang kita bayangkan loh. Nah, yuk langsung saja kita buktikan. Untuk menjawab rasa penasaran kamu, langsung saja kita ke pembahasan soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, fungsi f(x) memenuhi f(x) sama dengan f min x. Jika nilai integral f(x) dx dari negatif 3 sampai 3 adalah 6, dan integral f(x) dx dari 2 sampai 3 adalah 1, maka nilai dari integral f(x) dx 0 sampai 2 adalah berapa? Nah, dari sini kita lihat, ternyata fungsi f(x) memenuhi f(x) sama dengan f min x. Artinya di sini fungsi f(x) merupakan fungsi genap. Di mana jika dia merupakan fungsi genap, berlaku integral f(x) dx dari negatif a sampai a akan sama dengan 2 kali integral f(x) dx dari 0 sampai a. Nah, langsung saja ya, karena di sini kita punya integral f(x) dx dari negatif 3 sampai 3, berhubung f(x)-nya merupakan fungsi genap, maka akan sama dengan 2 kali integral f(x) dx dari 0 sampai 3. Seperti itu ya. Nah, ternyata integral f(x) dx dari negatif 3 sampai 3 nilainya adalah 6. Sini disama dengankan dengan 6. Oke, dari sini kita peroleh bahwa integral f(x) dx dari 0 sampai 3 akan sama dengan 6 dibagi 2, berarti 3. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, karena di sini yang ditanyakan adalah integral dari f(x) dx dari 0 sampai 2. Tapi yang diketahui integral f(x) dx dari 0 sampai 3. Oke, kita pecah. Bagaimana cara mecahnya? Kalau kita punya integral f(x) dx dari 0 sampai 3, berdasarkan sifat integral yang ini, ya, maka bisa kita pecah menjadi integral f(x) dx dari 0 sampai 2 ditambah dengan integral f(x) dx dari 2 sampai 3. Ya, coba kita lihat apa sama. Nih, A, B, B dilanjut C, maka menghasilkan AC. Di sini 0, 2, 2 dilanjut 3, maka menghasilkan 0, 3. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Karena integral f(x) dx 0 sampai 3 adalah 3, sedangkan integral f(x) dx 0 sampai 2 itu yang ditanyakan, ditambah dengan integral f(x) dx dari 2 sampai 3 adalah 1, ya. Maka dari sini kita bisa peroleh bahwa integral f(x) dx dari 0 sampai 2 sama dengan 3 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 2. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah B. Untuk soal yang kedua, jika nilai integral f(x) dx dari B ke A sama dengan 5 dan integral f(x) dx dari C ke A sama dengan 0, maka nilai dari integral f(x) dx dari C ke B sama dengan berapa? Oke, jika kita diberikan bentuk soal seperti ini, kita bisa menggunakan sifat integral yang ini ya. Berarti, jika integral f(x) dx dari A ke C akan kita partisi menjadi integral f(x) dx dari A ke B ditambah dengan integral f(x) dx dari B ke C. Nah, di sini yang diinginkan kan integral f(x) dx dari A ke C, tapi yang diketahui dari C ke A. Berarti gimana? Kita menggunakan sifat yang kedua. Jika dipunyai integral f(x) dx dari A ke B, maka akan sama dengan negatif dari integral f(x) dx dari B ke A, gitu ya. Berarti di sini nanti kita peroleh integral f(x) dx dari A ke C akan sama dengan negatif 0. Nah, negatif 0 itu tetap 0 ya. Kemudian selanjutnya,
Ini yang diinginkan integral fx dx dari A ke B, tapi yang diketahui dari B ke A. Maka integral fx dx dari A ke B akan sama dengan negatif 5, gitu ya. Masukkan ke sini, berarti ini hasilnya 0, sama dengan integral fx dx dari A ke B itu negatif 5, ditambah dengan integral fx dx dari B ke C. Maka diperoleh integral fx dx dari B ke C sama dengan ini, pindahkan ruas ya, berarti hasilnya adalah 5. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ternyata integral fx dx dari C ke B. Dibalik ternyata, maka karena dia dibalik, karena di sini 5, maka ditambahin negatif 5. Gitu ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Untuk soal yang ketiga, jika integral fx dx dari 0 sampai 4 sama dengan akar 2, maka nilai dari integral x fx kuadrat dx dari 0 sampai 2 adalah berapa? Nah, nanti di sini kita akan misalkan terlebih dahulu x kuadrat sebagai u, gitu ya. Maka kita peroleh du per dx itu artinya turunan dari x kuadrat. Berarti di sini 2x ya. Nah, nanti kita peroleh nih, 2-nya nanti diturunkan ke sini, dx-nya naikkan. Berarti ketemu x dx akan sama dengan setengah du, gitu ya. Oke, kembalikan ke sini. Karena tadi x kuadrat sudah kita misalkan sebagai u, maka di sini kita tulis sebagai fu. Kemudian di sini ada x dx. Nah, x dx-nya ini ya. X dx-nya itu adalah setengah du. Kemudian integral, batasnya. Kalau batas x itu kan dari 0 sampai 2. Tapi ini u, maka kita ubah dulu ke dalam u. Jika x-nya di sini batasnya 0, maka u-nya adalah 0 kuadrat. Berarti 0 ya. Kemudian batas atasnya di situ adalah 2. Maka di sini u itu menjadi 2 kuadrat. Menjadi 4 ya. Batasnya berarti di sini dari 0 sampai 4. Nah, kita ubah tulisannya, berarti setengahnya kita taruh depan, berarti setengah integral fu du dari 0 sampai 4. Nah, di sini kan integral fu du dari 0 sampai 4, misalkan u-nya saya ganti sama x, boleh ya? Berarti ini setengah integral fx dx dari 0 sampai 4. Boleh kan? Karena hanya mengganti variabel u menjadi x. Ternyata di sini nilai integral fx dx dari 0 sampai 4 sudah diketahui nilainya adalah akar 2. Maka di sini kita substitusikan. Maka nilai dari integral x fx kuadrat dx, di mana x-nya dari 0 sampai 2, akan sama dengan setengah dikali dengan ini ya, akar 2. Maka ketemunya adalah akar 2 per 2. Jawabannya adalah yang B. Untuk soal yang keempat, jika integral fx dikalikan dengan sin x ditambah 1 dx, di mana x-nya berada di antara negatif 4 sampai 4 sama dengan 8, dengan fx fungsi genap, dan integral fx dx dari negatif 2 sampai 4 sama dengan 4, maka nilai integral fx dx dari negatif 2 sampai 0 sama dengan berapa? Nah, di sini kita punya ada perkalian fx sama sin x ditambah 1. Maka nanti kita kalikan dulu, dikalikan dengan sin x, kemudian dikalikan dengan 1. Maka diperoleh, ini akan sama dengan ya, integral dari fx sin x dx dari negatif 4 sampai 4, ditambah dengan integral ini fx kali 1 berarti fx ya, fx dx dari negatif 4 sampai 4. Nah, kemudian yang perlu diingat bahwa jika kita punya kurva y sama dengan sin x, itu artinya dia merupakan fungsi ganjil, ya. Karena sin x merupakan fungsi ganjil, maka fx sin x juga merupakan fungsi ganjil. Kemudian, yang sebelah kanan ini, fx itu merupakan fungsi genap. Diketahui ya, fungsi genap ini dari sini. Nah, sudah diketahui masing-masing merupakan fungsi ganjil dan fungsi genap. Maka bagaimana dengan sifat integralnya? Yang pertama, untuk fungsi yang ganjil, jika dipunyai integral fx dx dari negatif a sampai a sama dengan 0, maka di sini karena dipunyai integral fx
sin X dx dari negatif 4 sampai 4, maka sama dengan 0, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang genap? Untuk yang genap itu, maka jika dipunyai integral fx dx dari negatif A sama dengan A, akan sama dengan 2 kali integral fx dx dari 0 sampai A. Ini maka akan sama dengan 2 kali integral fx dx dari 0 sampai 4, gitu ya. Nah, di sini sama dengan berapa? Ini sama dengannya 8 ya, berarti sini sama dengan 8, ini sama dengan 8. Maka diperoleh integral fx dx dari 0 sampai 4 akan sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4, gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah integral fx dx dari negatif 2 sampai 0. Oke, berarti di sini kita menggunakan sifat yang partisitu. Karena dipunyai integral dari fx dx dari negatif 2 sampai 4, maka bisa kita partisi menjadi integral fx dx dari negatif 2 sampai 0 ditambah dengan integral fx dx dari 0 sampai 4, gitu ya. Nah, di sini integral fx dx dari negatif 2 sampai 4 itu adalah 4 ya. Berarti sini masukkan 4 sama dengan, kemudian ini yang ditanyakan integral fx dx dari negatif 2 sampai 0 ditambah dengan integral fx dx dari 0 sampai 4, di sini 4 ya, sama dengan 4. Maka nanti diperoleh bahwa integral fx dx dari negatif 2 sampai 0 sama dengan 4 dikurangi 4. Hasilnya adalah 0. Maka jawabannya adalah yang A. Begitu ya. Untuk soal yang kelima, diketahui fungsi fx sama dengan fx ditambah 2 untuk setiap nilai x. Jika integral fx dx dari 0 sampai 2 sama dengan b, maka nilai dari integral fx ditambah 8 dx dari 3 sampai 7 adalah berapa? Oke, yang pertama dari yang diketahui dulu. Jika fungsi fx sama dengan f, x ditambah 2, maka jika saya punya fx ditambah 2 akan sama dengan f x ditambah 2 plus 2 kan? Maka di sini akan sama dengan fx ditambah 4. Oke, berarti kalau di sini saya punya fx ditambah 4 akan sama dengan fx ditambah 4 ditambah 2. Berarti akan sama dengan fx ditambah 6, gitu kan? Nah, kalau saya punya fx ditambah 6, berarti di sini akan sama dengan fx ditambah 6 ditambah 2. Berarti sama dengan fx ditambah 8. Artinya adalah fx itu sama dengan fx ditambah 8, gitu kan? Nah, sedangkan yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ternyata integral fx ditambah 8 dx dari 3 ke 7. Maka karena kita sudah ketahui bahwa fx sama dengan fx ditambah 8, di sini fx tambah 8 kita ganti menjadi fx dx dari 3 sampai 7. Nah, sekarang kalau kita punya integral fx dx dari 3 sampai 7, batasnya saya kurangin 3. Ini kurangin 3. Maka diperoleh integral fx dx dari 0 sampai 4, gitu ya. Nah, ingat, kalau misalkan integral fx dx dari 0 sampai 4, saya partisi menjadi integral fx dx dari 0 sampai 2 ditambah dengan integral fx dx dari 2 sampai 4. 0 sampai 2, 2 sampai 4. Itu kan rentangnya sama. Maka integral fx dx dari 0 sampai 4 akan sama dengan 2 kali integral fx dx dari 0 sampai 2. Oke, padahal integral fx dx 0 sampai 2 diketahui adalah B. Berarti di situ nilai dari integral fx ditambah 8 dx 3 sampai 7 akan sama dengan 2B, gitu ya. Di sini diketahui berarti jawabannya adalah yang B. Sekian dulu untuk video kali ini. Pastikan untuk selalu mengikuti video-video terbaru dari Kak Okta Channel. Tetap semangat untuk meraih mimpi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.